Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta MPLS SMA Negeri 1 Kepanjen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Baik teman-teman semua, perkenalkan, saya Nur Teta Wulansari. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Malang. Saat ini saya akan berbagi informasi tentang upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini hingga selesai, dan nantinya informasi yang didapat dari sosialisasi secara online ini dapat disampaikan kepada teman, saudara, kerabat, atau siapapun, sehingga teman-teman di sini semua ikut berpartisipasi dalam upaya P4G. Teman-teman, di sini saya panggil teman-teman ya, supaya kita lebih akrab ya, karena mungkin usia kita tidak jauh beda, terpaut 10-15 tahun ya mungkin. Nah, jadi saya di sini ingin teman-teman sersan ya, serius tapi santai. Baik, masuk pada slide yang berikutnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengetes logika teman-teman pada pagi hari ini. Apakah sudah sarapan atau belum? Apakah konsentrasi atau tidak ini kira-kira untuk mengikuti kegiatan sosialisasi? Ya, walaupun sosialisasinya secara online, tapi saya berharap teman-teman di sini semua mau mengikutinya dengan serius ya, dan serius dan dengan konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi ya nanti pikirannya kemana-mana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tes logika kamu ya. Di sini ada Ayah Mary mempunyai 5 orang anak, Nana, Nini, Nunu, dan Nono. Siapakah nama anak terakhir? Nah, coba bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan diketik jawabannya di kolom di bawah ini ya. Mungkin sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru penyelenggara MPLS ya. Kemudian untuk teman-teman semuanya, kita ketahui dari hasil survei tahun 2019, karena memang survei 2020 ini masih diolah dan belum keluar, kita masih menggunakan hasil survei tahun 2019. Jumlah penyalahguna narkotika itu 1,8%, atau sekitar 3,4 juta penduduk Indonesia. Nah, dari slide-nya kita bisa lihat bahwa narkotika yang paling sering atau banyak digunakan untuk disalahgunakan setahun terakhir ini adalah narkotika jenis ganja. Itu ada 65,50%. Dan berdasarkan jenis pekerjaan, orang yang memiliki profesi pekerjaan yang paling banyak mengkonsumsi narkotika. Karena kita tahu sendiri narkotika itu harganya tidak murah, dia cukup mahal. Bahkan untuk narkotika jenis sabu, 1 gramnya bisa mencapai 1.500.000. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Kenapa sih orang itu menjadi seorang penyalahguna narkotika? Dari hasil penelitian, ternyata rasa coba-coba itu menduduki peringkat pertama, memiliki persentase 40,5% dari alasan pertama seseorang memakai narkotika. Jadi memang kriteria atau karakteristik masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang ingin coba-coba. Bahkan kalau kita misalnya beli ayam geprek A katanya lebih enak daripada ayam geprek B. Coba saya beli ayam geprek. Nah, mungkin dan memang hasil penelitian, rasa coba-coba itu adalah alasan-alasan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Kemudian sebenarnya teman-teman di sini semua sudah tahu atau belum narkoba itu apa?
Iya, betul sekali. Narkoba itu adalah sebenarnya singkatan. Jadi narnya itu adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika, ba-nya adalah bahan adiktif. Jadi kalau ada yang tanya nanti, Kak, sebenarnya rokok itu termasuk narkoba atau tidak? Mungkin teman-teman bisa menjawab? Iya. Jawabannya adalah iya. Rokok adalah termasuk narkoba karena narkoba itu adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kemudian rokok masuk yang mana? Rokok masuk ke dalam kategori yang bahan adiktif. Temannya siapa? Ada alkohol. Itu adalah contoh bahan adiktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang narkotika sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika sendiri itu adalah zat atau obat dari alami, tanaman atau sintetis atau bukan tanaman yang dapat mengganggu pikiran, ingatan, daya konsentrasi, persepsi, perlakuan, hingga dapat menimbulkan gangguan kesadaran dan rasa ketergantungan. Nah, di Undang-Undang Narkotika sendiri, narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, teman-teman. Jadi golongan yang pertama, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga. Mungkin teman-teman bisa melihat di HP ya, karena sekarang sudah canggih, teman-teman semuanya sudah punya HP, bisa dimanfaatkan untuk mendownload, paling tidak menambah informasi dengan mendownload Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Di sana sudah dijelaskan tentang penggolongan narkotika. Golongan 1 itu adalah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kokain, ganja, MDMA, metapetamin, dan seterusnya. Kemudian, ada nggak sih narkotika yang dapat digunakan untuk ilmu pengobatan? Jawabannya ada, yaitu narkotika golongan 2 dan golongan 3. Narkotika golongan 2 dan 3 itu contohnya adalah morfin, metadon, betidin, kodein, propiram, buprenorfin. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit paru-paru misalnya, kemudian sudah diresepkan oleh dokter, dan di dalam obat itu, resep dokter, obat dokter itu mengandung narkotika, bisa saja mengandung narkotika. Namun narkotika yang terkandung di dalam obat yang telah diresepkan dokter itu adalah narkotika jenis atau golongan 2 atau golongan 3. Misalnya orang yang sakit paru-paru bisa saja obatnya mengandung jenis narkotika golongan 3, yaitu kodein. Ya, jadi semuanya bisa, ada yang bisa digunakan untuk ilmu pengobatan. Tapi ingat, yang narkotika golongan 1 seperti ganja itu sampai saat ini pemerintah belum atau tidak membenarkan penggunaan narkotika golongan 1 untuk ilmu pengobatan. Nah, sampai di sini sudah jelaskan teman-teman. Kita lanjut ke rean.id. Jadi ini informasi buat teman-teman yang saat ini sedang dalam belajar online untuk mengisi waktu, untuk menambah kreativitas atau menumbuhkan rasa kreativitas teman-teman semua. BNN juga hadir dalam form digital, yaitu rean.id. Jadi rean.id bisa diketik di Google, bisa diketik rean.id, yaitu adalah Rumah Edukasi Anti Narkoba. Jadi teman-teman bisa sign up, kemudian bisa mengunggah video, fotografi, artikel atau apapun. Jadi BNN memberikan wadah kepada masyarakat, apalagi para pemuda generasi kita saat ini, untuk berkreasi sekreatif mungkin, sehingga bisa memajukan bangsa, bisa mengunggah
video-video kreatif kalian. Kemungkinan juga kita sering ada lomba. Nah, kita harap nanti karya-karya teman-teman bisa dilihat, juga bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Dan mungkin juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain untuk ikut membuat konten kreatif dan turut membantu BNN, pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan. Teman-teman, ini ada salah satu konten kreatif dalam bentuk video yang diunggah juga di rean.id. Ini adalah salah satu pemenang lomba yang pernah BNN Kabupaten Malang adakan. Jadi teman-teman dapat menyimak video berikut ini. Mbak Gita. Mbak Mifanti, ada apa? Mbak, ini ada sedikit nasi sama sedikit rezeki buat Mbak Gita. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Repot-repot, Mbak? Enggak repot. Terima kasih ya. Iya, saya permisi dulu ya, Mbak ya. Iya, silakan. Mari, Mbak. Mbak Mifanti, ada apa? Buat Mbak Gita. Repot-repot lagi. Enggak. Terima kasih ya. Iya. Mari, Mbak ya. Iya. Mari. Iya Pak, saya berbagi Pak. Iya ya. Mau nanya, saya kan baru semingguan ya di sini. Itu Mbak Mifanti kenapa ya sering ngasih sesuatu gini, terus sambil ketawa-ketawa? Apa jangan-jangan Mbak Mifanti? Oh bukan, tenang, Mbak Mifanti bukan orang gila kok. Iya Mbak, jadi dulu Mbak Mifanti itu pengguna narkoba. Oh jadi gitu. Iya Mbak, alhamdulillah Mbak Mifanti sekarang sudah sadar. Kalau kena narkoba terus nggak tahu tuh gimana masa depannya. Iya Mbak, jadi itu bentuk rasa syukurnya karena udah sembuh. Ya sekarang riang setiap hari. Tuh. Kemudian ini ada jenis narkotika yang tadi saya singgung, ada ganja, sabu, dan ekstasi. Narkotika jenis ganja. Ganja adalah tanaman budidaya penghasil serat. Nama latinnya adalah Cannabis sativa. Daun ganja ini mengandung zat narkotik yang dapat memabukkan. Daun ganja juga sering dijadikan sebuah ramuan. Cara penggunaannya seperti tembakau yang digunakan dengan cara dihisap seperti rokok. Jadi bahaya ganja itu menyerang seluruh organ tubuh manusia. Dampaknya sangat buruk. Itu membuat mata kita menjadi merah, nafsu makan turun, kemudian mulut terasa kering, bahkan jantung kita merasa berdebar-debar. Nah, ini juga menyebabkan penyakit infeksi paru-paru. Nah,
Berikut adalah contoh kasus seorang pengguna ganja. Ini mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya di media, baik di online maupun di media elektronik TV. Jadi kasus kecelakaan Tugu Tani ini melibatkan seorang pengguna ganja bernama Afriani. Dia mengkonsumsi ganja yang memiliki efek halusinasi. Jadi efek yang dialami oleh Afriani ini adalah halusinasi penglihatan. Jadi dia menyetir, dia melihat ada tiga orang penyeberang jalan. Jadi dia kira jarak antara dia menyetir dengan orang yang menyeberang itu masih 100 meter. Tapi ternyata kenyataannya jarak antara dia dengan si penyeberang hanya 10 meter. Jadi apa yang terjadi? Kemudian terjadi kecelakaan, dan yang parahnya si pengguna ganja ini tidak mengalami luka atau apapun. Justru orang yang tidak menggunakan ganja, orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bersalah, justru menjadi korbannya. Jadi itulah kenapa narkotika itu sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya untuk dirinya sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah narkotika jenis sabu atau biasa kita sebut dengan sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan halusinasi atau memiliki efek lain seperti stimulan. Bentuknya kristal seperti gula pasir atau vetsin. Nah, biasanya sabu-sabu ini berwarna putih. Nah, jenis sabu lain yang kita kenal itu dalam bentuk kristal. Kemudian bahaya sabu-sabu ini tentu saja sangat tidak baik bagi tubuh kita. Bahayanya dapat merusak otak, kemudian kita menjadi sulit bernafas, sulit konsentrasi, mual dan muntah, kemudian kita sering merasa gelisah, kita merasa dikejar-kejar apabila kita menggunakan sabu, bahkan kita selalu mendapatkan mimpi buruk. Selanjutnya dapat menghilangkan rasa percaya diri, atau kita juga sering merasa bingung dan berhalusinasi. Jadi kalau kita ketahui minggu lalu kita dengar seorang artis ya, hampir mirip dengan yang telah saya sebutkan tadi. Dia jadi susah berkonsentrasi, bahkan kita bertanya apa, dia menjawab apa. Kemudian dia juga merasa tidak percaya diri di masa pandemi Covid. Dia menyatakan bahwa dirinya sendiri merasa tertekan, padahal semua kebutuhan ekonomi, kebutuhan rekreasi dia semuanya sudah terpenuhi. Lah, itulah efek dari penggunaan sabu. Jadi sangat berbahaya sekali. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan masuk pada materi tentang rehabilitasi. Jadi BNN punya yang namanya program rehabilitasi. Rehabilitasi itu seperti apa? Akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada seorang penyalahguna narkotika atau pecandu, yang ini dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, kemauan keras, kesabaran, dan konsisten untuk bisa membuat seorang penyalahguna ini dapat kembali ke masyarakat, dapat menjalani hidupnya secara normal lagi dan menjadi makhluk sosial pada umumnya. Ini dia sasaran dari layanan rehabilitasi. Yang pertama adalah penyalahguna narkoba, pecandu, dan korban penyalahguna narkoba. Sedangkan tujuan dari rehabilitasi sendiri adalah meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, hidup lebih sehat dan produktif, dan berhenti total dari ketergantungan narkoba. Kemudian saya harap bagi teman-teman
dapat menginformasikan adanya program rehabilitasi dari BNN. Jadi apabila teman-teman mengetahui ada saudara, kerabat, tetangga atau siapapun juga sebagai seorang penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika atau pecandu, dapat dilaporkan ke BNN atau ke IPWL terdekat, institusi penerima wajib lapor. Bagi anak-anak, orang tuanya dapat melaporkan anaknya, tapi apabila sudah dewasa dapat melaporkan diri secara pribadi ke BNN atau IPWL terdekat. BNN memiliki program rehabilitasi. Yang pertama program rehabilitasi rawat inap, yang kedua adalah rawat jalan. Jadi nanti setelah melapor, tim dari kami atau tim asesmen akan melakukan asesmen kepada yang bersangkutan apakah dia layak untuk dilakukan rehabilitasi secara rawat jalan atau rawat inap. Jika memang rawat jalan, dia akan dilakukan di kantor BNN, tepatnya di BNN Kabupaten Malang. Memang dia direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi secara rawat inap, maka kita akan kirim dia ke tempat rehabilitasi milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN. Kita ketahui yang paling dekat dengan sini adalah Balai Rehabilitasi Lido Bogor, atau mungkin ada di Makassar, di Tanah Merah Samarinda, di Loka Batam, atau yang lain sebagainya. Atau juga kita bisa bawa dia ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, tapi di sana kita ada khusus untuk rehabilitasi penyalahguna narkotika. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk melapor, karena dengan melapor kita dapat menyelamatkan generasi muda kita, teman-teman kita, saudara kita untuk dapat pulih dan dapat kembali hidup di masyarakat secara normal. Baik teman-teman, sekarang dapat saya sampaikan peran teman-teman di sini semua dalam upaya P4GN sebagai bagian dari masyarakat. Jadi teman-teman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini pasti memiliki pengetahuan yang bertambah, informasi juga bertambah. Saya harap teman-teman mau menyebarluaskan informasi ini. Kemudian teman-teman juga memiliki komitmen ya untuk melaksanakan P4GN di lingkungannya, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga di lingkungan masyarakat. Lalu teman-teman harus memiliki kemauan untuk menolak ajakan negatif dari siapapun itu, karena awal mula dari seorang penyalahguna narkotika itu bermula dari ajakan-ajakan negatif dari orang yang tidak kita kenal. Kemudian di masa pandemi ini saya harap teman-teman memperkuat iman dan takwa dengan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, saya harap teman-teman mau melibatkan diri untuk aktif di dalam kegiatan di keluarga, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Walaupun saat ini kegiatan kita secara langsung bersosialisasi dibatasi, tapi kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini melalui media online untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan secara langsung. Demikian sosialisasi pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Untuk pertanyaan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Nanti akan kami jawab sebisa mungkin. Namun jangan diam, saatnya War on Drug bersama mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.